Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Gumilar. Saya ingin mempresentasikan tentang keragaman genetik dan heritabilitas 6 genotip gladiol atau Gladiolus hybridus. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman genetik dan heritabilitas 6 genotip gladiol. Yang slide pertama, abstrak. Peningkatan produksi gladiol perlu dilakukan seiring dengan kebutuhan gladiol yang terus meningkat, yaitu dengan menyediakan kultivar unggul berdaya hasil tinggi. Keragaman merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi genetik pada suatu karakter. Besarnya variasi genetik dalam populasi menunjukkan keragaman individu dalam populasi sehingga besar peluang untuk mendapatkan genotip yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman genetik dan heritabilitas 6 genotip gladiol. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Gladiol merupakan salah satu komoditas tanaman hias yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara luas karena mempunyai nilai estetika dan ekonomi yang cukup tinggi serta mampu menunjang peningkatan pendapatan petani. Beberapa kelebihan usaha tani gladiol yaitu tanaman gladiol akan berbunga relatif singkat, yaitu 60 sampai 90 HST. Kemudian kesegaran bunga potong gladiol juga dapat bertahan lama, yaitu 5 sampai dengan 10 hari. Menurut Amirullah dan Andi 2012. Selanjutnya, bahan dan metode. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2012. Penelitian ini dilaksanakan di lahan petani yang beralokasi di Junggo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Bahan yang digunakan dalam yaitu 6 genotip gladiol lokal Batu yang terdiri dari gladiol lokal merah cerah, gladiol 1, gladiol lokal orange, gladiol 02, gladiol lokal merah hati, gladiol 03, gladiol lokal kuning, gladiol 04, gladiol lokal putih kombinasi ungu, gladiol 5, gladiol lokal putih polos, gladiol 6, dan buah-buahan lain seperti papan nama untuk label setiap ulangan air pupuk SP36, KCl dan urea, pupuk kandang ayam, dan pestisida curacum. Penelitian ini disusun menurut rancangan acak kelompok terdiri dari 6 perlakuan genotip gladiol lokal Batu yang terdiri dari yang saya udah sebutkan tadi ya. Selanjutnya, ulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Patokan masing-masing percobaan dilakukan secara acak dengan menggunakan metode RAK. Setiap satu plot dalam ulangan terdiri dari 12 tanaman dan diambil 10 sampel yang diamati. Parameter pengamatan meliputi karakter kuantitatif, tinggi tanaman, panjang daun, jumlah bunga, panjang karangan bunga, diameter saat munculnya bunga, panjang tabung bunga, umur panen, fase lid, dan karakter kualitatif, warna utama bunga, bentuk bunga, warna daun,
bentuk karangan bunga, warna sepal, penampakan tepi sepal, susunan, floret, pola warna petal. Ini dan hasil dan pembahasannya bisa dilihat ya. Perlakuan GL01 sampai 05 tentu ada perubahan ya. Tinggi tanaman, posisi daun, yaitu keterangannya bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berdaya nyata berdasarkan uji BNT 5%, N3, TT tinggi tanaman, pada panjang daun, umur bunga, UP umur panen. Pembahasan. Dari 6 genotip gladiol yang diamati, diketahui bahwa genotip gladiol 05 dan 06 memiliki jumlah bunga lebih banyak dibanding genotip lainnya. Untuk genotip 01 dan 04 memiliki jumlah bunga lebih sedikit dibanding gladiol 5 dan 6, tetapi memiliki diameter bunga lebih besar. Kedua, heritabilitas. Pada karakter yang diamati dari 6 genotip terlihat bahwa nilai heritabilitas berada pada kisaran rendah hingga tinggi, yaitu antara 6,7% sampai 94,0%, yaitu pada karakter tinggi tanaman, panjang karangan bunga, panjang daun, diameter bunga, jumlah bunga, umur panen, dan fase lip. Menurut Basuki 2005, keragaman suatu karakter lebih disebabkan oleh faktor genetik. Selanjutnya, kriteria heritabilitas yang tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik daripada faktor lingkungan. Nilai heritabilitas yang tinggi tidak disebabkan oleh faktor genetik. Penilaian kualitas gladiol karakter yang diutamakan yaitu panjang karangan bunga, diameter bunga, dan fase lip. Di mana semua karakter tersebut memiliki penilaian yang tinggi. Kesimpulannya, nilai heritabilitas intergenotip berkisar rendah hingga tinggi, sekitar 16,7 sampai dengan 94,0%. Karakter yang memiliki nilai heritabilitas tinggi terdapat pada karakter tinggi tanaman, panjang daun, diameter daun, jumlah bunga, umur panen, dan fase lip. Karakter yang memiliki nilai heritabilitas rendah terdapat pada panjang tabung bunga. Genotip yang memiliki panjang karangan bunga lebih panjang yaitu gladiol 02 sebesar 99,28 cm. Genotip yang memiliki rata-rata diameter bunga paling besar yaitu genotip gladiol 03 yaitu sebesar 11,80 cm, dan genotip yang memiliki fase lip lama kesegaran bunga lebih lama yaitu genotip gladiol 03 kesegaran bunga lebih lama yang pada 03 yaitu sekitar 8,56 hari. Gladiol 02 yang memiliki karangan bunga lebih panjang dan gladiol 03 yang memiliki diameter bunga terbesar dan fase lip lebih lama dapat dijadikan sebagai tetua. Informasi cara pendaftaran tanaman agar bisa diakui sebagai sumber daya genetik asli Indonesia sesuai pemetaan nomor 1 tahun 2006 tentang syarat penanaman dan tata cara pendaftaran varietas tanaman varietas lokal dan didaftarkan ke kantor PPTPP oleh pemerintah daerah, gubernur atau bupati sebagai perwakilan dari masyarakat. Pendaftaran tersebut selain memberikan perlindungan secara legal terhadap kepemilikan dari varietas lokal, juga dapat dijadikan basis data jumlah dan keragaman
kekayaan varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang terkenal dengan mega biodiversity-nya. Pasal 10 ayat 1 untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 ayat 1, perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model 1. Pasal 10 ayat 3 untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 selain melengkapi keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan 1. Keterangan instansi pemerintah pada badan hukum dan atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon dan naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dan mitranya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.